Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk pembacaan buku Candu Berperilaku Baik, Berperilaku Buruk maksudnya. Sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada Anda yang sudah mendukung channel ini, dan saya ucapkan banyak terima kasih juga atas dukungannya, dan semoga kita semua dilancarkan rezeki dan semoga sehat selalu. Oke, kita akan melanjutkan, tapi sebelumnya kita minum kopi terlebih dahulu. Oke, kita akan membahas tentang candu berperilaku buruk yang ke-10 ini, yaitu tentang membahas kecanduan minuman keras ataupun minuman yang memabukkan bagi para pekonsumsinya. Kenapa ini sangat berani membahas tentang ini? Tentu dengan hati-hati dalam menulis. Kenapa harus dibahas? Jelas ini menjadi problem besar untuk ke depan. Bahkan istilahnya sedang membangunkan harimau tidur ya. Sebelumnya menulis meminta maaf terlebih dahulu kalau mengusik ketenangan Anda dimanapun berada. Mereka orang luar negeri minum alkohol untuk menghangatkan badan. Kita Indonesia musim panas beda dengan luar negeri, dinginnya minta ampun. Katanya yang kini berada di sana. Nah, bagaimana? Apa sependapat ataupun malah tidak respon sama sekali dari Anda? Ini perbedaan iklim. Tentang minuman keras di sini tidak akan membahas hukumnya karena sangat sensitif untuk dipublikasikan. Anggap saja Anda semua tahu hukumnya. Nah, ini akan menarik perhatian adalah minuman memabukkan karena frustasi. Banyak pula kejadian dan masalah mabuk, entah dikarenakan putus cinta, broken home, atau broken heart, dan lain-lain. Yang aneh lagi sedang bangkrut malah frustasi menenggak minuman memabukkan. Emang itu hak-hak mereka, penulis tak ikut campur, jadi takut permasalahannya itu panjang. Yang banyak menjadi masalah yaitu pergaulan bebas hingga pesta miras, itu berdasarkan berita di media. Nah, tentu urusannya sama yang berwajib. Tidak ada lagi harapan kalau sudah tertangkap, entah kalau nanti sudah bebas, mudah-mudahan berhenti dan bertobat. Ini ya mudah-mudahan begitu. Dapatkah kita pelan-pelan untuk membahas kecanduan miras ini? Walaupun masalah ini cukup rumit dan harus berhati-hati agar tidak menyinggung banyak orang. Penulis takut dibenci ataupun dikatakan sok tahu. Membahasnya umum saja, di mana ada kota tentu ada namanya tempat hiburan seperti diskotik atau bar. Tentu mereka memiliki izin untuk mendirikan, tentu tak lepas dari minuman berbagai merek dan juga banyak macam. Tak bisa menyebutkan satu persatu karena ini publik. Nah, ini. Sekarang kita beralih kepada orangnya. Jika mereka ke sana itu urusan pribadi, buat apa kita ikut campur? Nah, ini. Biarlah mereka itu menikmati masa mudanya. Itulah banyak komentar yang telah ada dan hanya perkiraan saja. Ya, ini perkiraan. Bagi para perantau di kota besar ataupun di negeri tetangga, tentu pernah Anda menemui hiburan semacam itu dan pernah Anda masuk sesekali. Pertanyaan ini bukan mereka yang tidak pernah masuk, bahkan cuek saja. Dan bukan Anda yang benar-benar mencari nafkah keluarganya. Jadi candu yang satu ini sulitnya mencegah apalagi menghilangkan. Hingga tua pun masih absen di dalam kumpulan bersenang-senang. Coba Anda bersikap tenang dan jangan gegabah di dalam masalah yang serius. Nah, belum terlambat dan belum juga masa berakhir. Kembalinya itu kepada pecandu itu sendiri. Nah, istilahnya berhenti karena dia sendiri, bukan karena orang lain. Jangan pikirkan ini sebuah pidato, tapi berpikirlah secara mendalam, tanyakan saja dalam hati. Nah,
pada hati masing-masing, maksudnya begitu. Untuk menghindari pembahasan ini jadi masalah besar, maka ditarik kesimpulan hobinya masing-masing, pribadinya juga sendiri-sendiri. Lebih baik tak mengusik daripada kita berisik. Tapi pembahasan umum masih berlanjut untuk sekedar pengetahuan. Beda lagi, hanya sekedar pengetahuan. Alasan Anda melakukan adalah agar rasa stres hilang. Ada pula mereka beralasan untuk jamu badan agar enteng juga. Tentu banyak lagi alasan mereka dalam hal semacam ini. Tentu Anda juga memberi alasan masuk akal dan bisa dilogika. Itu saja cukup. Nah, gitu. Coba memberikan kekuatan jiwa bagi Anda yang jiwanya merasa rapuh, apalagi dililit oleh permasalahan tiada henti-hentinya. Itulah kehidupan, kadang keras, kadang mengecewakan. Itu sangat wajar kita temui dan mengalaminya. Ini wajar. Padahal hal semacam ini sering kita temui. Dan banyak juga alasan berbeda. Itulah uniknya jika menjadi catatan penting. Bahkan ada yang menurutnya hal biasa dilakukan dan sudah sejak lama. Kejujuran mereka itu patut kita buat pelajaran hidup di masyarakat. Bukan lagi urusan orang di saat masalah pribadinya sedang ruwet dan rumit. Mungkin seorang sahabat hanya memberi solusi, kalau jalan keluar masalah itu Anda sendiri yang menyelesaikannya. Kalau hal tersebut menjadikan Anda tenang, maka orang lain tidak bisa berbuat apa-apa. Begitulah nyatanya, begitu. Hal-hal sepele akan menjadi serius kalau dipancing dengan omongan kasar. Nah, hati-hati. Itu siapa saja, bahkan hanya pecandu hal ini semata. Ingatlah selalu kalau urusan pribadi tidak bisa diganggu gugat sedikit pun. Nah, begitu. Memang lebih baik ditampar dengan kenyataan daripada dipeluk dengan rasa kepura-puraan. Inilah menjadi rasa dalam hati gelisah. Katakan sejujurnya apa yang bisa membuat Anda tenang. Bahkan ini menjadikan hal-hal beruntal, tapi rasa rendah hati cukup dalam untuk Anda. Tenanglah pikiran dan hatimu agar bisa melakukan hal-hal lain yang bermanfaat untukmu. Namun itu semua kembalinya ke Anda saja. Renungilah dan hadapi kenyataan yang ada, bukan lari dari masalahmu. Inilah kemampuan diriku, hanya bisa merangkai kata seadanya. Kok malah curhat? Ini bukannya membahas tentang candu miras. Okelah, marilah kita berlanjut agar cepat selesai permasalahan Anda di luar sana. Nah, inilah kita akan melanjutkan. Sebelumnya kita minum kopi terlebih dahulu. Ambil napas terlebih dahulu sebelum melanjutkan agar bisa tenang. Perlunya ruang khusus untuk bisa menjelaskan ini. Oleh sebab itulah kita ambil jalan tengah saja. Masalah candu minuman sudah sejak lama dan berabad-abad, hingga beda jenis minuman, beda masa lampau dan masa now. Berbeda. Hampir setiap orang pernah mengalami tekanan batin, namun ketahuilah banyak pula solusi yang mereka ambil, dan berbeda pula dengan menenangkan hati. Itulah pelajaran penting untuk kehidupan. Cobalah mencari seseorang untuk teman curhat yang dapat dipercaya. Curhat juga hati-hati, harus mencari orang yang dapat dipercaya. Dari awal mulanya sedikit redup dalam hatimu, kini jadi terang kalau menemukan kawan yang mau menanggapi curhatanmu, yang mau patut diacungi jempol ketika kawan kembali ceria, tidak cemberut. Begitu. Permasalahan serius ini akan menjadi beban hidupmu kalau selalu menyalahkan keadaan dan kemudian kau ambil minuman yang membuat dirimu fly. Begitu kita melenturkan, mengungkapkan masalah kepada orang lain, melantarkanmu mengungkapkan masalahmu kepada orang lain, kadang ya nyeplos gitu. Namun ketahuilah, mampu membeli dengan cuanmu itu alasan kuat dari diri Anda. Tak bisa lagi berkata bung kalaupun jawaban pertanyaan apa saja dibilang begitu. Nah, ini urusan sendiri, orang lain tidak boleh ikut campur. Khawatir dengan segunungnya masalah tentu membuat hatimu sumpek dan malas mengerjakan. Apapun hanya sebotol minuman menjadi teman setiamu itu. Kata seorang pecandu biasanya begitu. Kalau tidak
Semua benar, rata-rata ungkapan tersebut akan mewakili beribu-ribu orang. Nah, ini ya memang begitu. Pantas dan tidak, inilah yang menjadi tulisan manual. Buat Anda, selalulah memberikan yang terbaik buat dirimu. Syukur-syukur untuk orang lain di sekitar Anda agar kehidupan lebih baik. Yang penting lebih bersemangatlah. Semangat untuk menghadapi segala masalah. Selesaikan dengan baik dan menjadi harapan baikmu. Cintailah jiwa dan ragamu agar bisa lebih menikmati hidup dengan penuh rasa sukacita terhadapmu. Pekalah saat gelisah hadang. Dunia ini tidak kejam bagi Anda yang mau memperbaikinya. Merasa tekanan batin hebat, sebilah pedang tajam akan bisa melukai ragamu. Sepatah kata juga bisa melukai hati. Yakinlah bahwa masalah Anda ada solusi meskipun penuh kesulitan. Ya mesti penuh kesulitan begitu. Seorang pujangga pun akan lebih baik memberi kata-kata walaupun sekedar sindiran semata. Tapi makna sesungguhnya cukup dalam, maka dari itulah masalah candu kini akhiri di bab yang 10 ini. Pasti banyak kekeliruan yang didapat di seluruh buku ini, dan penulis hanya menggambarkan saja. Dari hati yang paling dalam hanya bisa memohon maaf yang sebesar-besarnya. Entah disengaja ataupun tidak disengaja di dalam buku kecil ini. Candu berperilaku buruk telah usai sudah, pahami sendiri dan jabarkan sendiri, agar lebih baik lagi memberikan sepatah kata untuk bisa menetapkan solusi ini. Ucapan dan kecupan hangat terlintas di kening Anda, rasa pedih dan pilu semoga pudar, peluk mesra kepada siapa saja di sana agar kedamaian mendatangi kita. Ini sudah selesai ataupun sudah usai. Mudah-mudahan kita akan melanjutkan dari tema yang berbeda dari saya. Banyak kekeliruan yang disengaja ataupun tidak saya akhiri. Mudah-mudahan dapat berjumpa lagi di lain kesempatan ataupun lain waktu. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.